Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh soleha kelas 3 semuanya? Ustazah berharap semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Semoga Allah senantiasa melindungi anak-anak ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustazah sangat senang bertemu lagi bersama anak-anak dalam pelajaran tema 4 sub tema 2 muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar kalimat saran. Seperti biasa, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Doa tambah ilmu serta minta kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pelajaran bahasa Indonesia subtema 1, anak-anak sudah belajar kalimat saran kan? Nah, sekarang kita ulang lagi supaya anak-anak lebih paham. Kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalimat saran itu sama artinya dengan penyelesaian masalah. Adapun ciri-ciri kalimat saran itu biasanya menggunakan kata-kata sebaiknya, seharusnya, taharus, hendaknya, perlu diingat, lebih baik, dan usahakan. Masih ingat kan? Anak-anak, saatnya kita menentukan kalimat saran pada bacaan. Ustazah akan membacakan kegiatan saat istirahat di sekolah. Tolong disimak ya, dan perhatikan nanti kalimat sarannya mana, atau masalahnya mana, kalimat sarannya mana, gitu ya nak ya. Oke, perhatikan Ustazah. Bel sekolah telah berbunyi, tanda waktu istirahat telah tiba. Pada saat jam istirahat, semua siswa berada di luar kelas. Mereka melakukan berbagai kegiatan. Ada yang makan di kantin, ada yang bermain di halaman sekolah, ada juga yang berbincang-bincang di taman. Dayu, Siva, dan Lani memilih berbincang-bincang di taman. Pada saat itu, mereka melihat daun yang berguguran di taman. Daun tersebut menyebabkan taman menjadi kotor. Mereka sepakat memunguti daun. Mereka memasukkan daun-daun tersebut ke dalam tempat sampah. Daun dimasukkan ke tempat sampah organik. Sampah daun nantinya akan diolah menjadi pupuk kompos. Dayu dan teman-teman senang melihat taman yang bersih. Taman yang bersih membuat sekolah menjadi indah. Nah, semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah yang bersih dan indah membuat nyaman saat belajar. Mereka dapat bekerja sama dalam menjaganya. Nah, waktunya kita sekarang menemukan masalah dan penyelesaian masalahnya pada teks yang kita baca tadi. Kira-kira masalahnya yang mana? Nah, masalahnya ada di paragraf kedua. Nah, langsung saja. Pada saat itu mereka, itu siapa itu? Dayu, Siva, dan Lani ya, melihat daun yang berguguran di taman. Daun tersebut menyebabkan taman menjadi kotor. Nah, itu masalahnya. Sedangkan penyelesaian masalahnya yang mana atau sarannya yang mana? Nah, yaitu ada di paragraf terakhir. Perhatikan itu ya tulisannya. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah yang bersih dan indah membuat nyaman saat belajar. Mereka dapat bekerja sama dalam menjaganya. Anak-anak, bagaimana sih cara menemukan masalah dan penyelesaian masalah pada bacaan? Nah, di situ ada 2 cara. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama. Kenapa? Supaya bisa memahami isi teksnya. Kemudian yang kedua, kalau perlu membaca teks bacaan secara berulang-ulang agar lebih mudah menemukan masalah dan penyelesaiannya. Gitu nah. Kalau tadi kita belajar menemukan masalah dan penyelesaian masalahnya di teks bacaan, sekarang kita berlatih
menemukan masalah dan saran pada gambar ya. Coba di situ ada gambarnya apa? Perhatikan. Masalahnya apa itu? Iya, pintar. Anak-anak sedang mencoret-coret dinding atau tembok sekolah. Terus saran kalian apa? Seharusnya atau sebaiknya anak-anak tidak mencoret-coret dinding sekolah supaya tidak kotor, atau saran-saran yang lain boleh, silakan berlatih sendiri ya, anak pintar ya. Terima kasih anak-anak sudah belajar kalimat saran bersama Ustazah. Ustazah akhiri dulu dengan membaca doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.